الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد خير الأنام، وأسأل السلام من النقل والوفاء على الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم بالقلب الرحيم ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudara berjamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkan saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tunjukkan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah dengan satu wasiat. Marilah kita isi hidup yang mana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita kembali menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Jadi dengan dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kita bersyukur telah menunaikan ibadah Ramadan sebulan penuh lamanya. Selama sekian bulan Ramadan kita isi dengan sholat, puasa, dan kerja-kerja produktif. Malamnya kita penuhi dengan sholat tarawih, sholat witir, tahajud, i'tikaf, tilawah, doa dan munajat. Kita pun melengkapi ibadah Ramadan yang lalu dengan menunaikan ibadah baik, menunaikan zakat dan sedekah. Kita bersyukur dan berdoa seluruh ibadah yang kita lakukan dikabulkan Allah Rabbul Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seluruh yang kita lakukan selama Ramadan adalah bentuk kepatuhan, ketundukan yang penuh kepada syariat yang diajarkan Allah kepada kita melalui junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang dengan itu dan diperkuat akidah kita, diperkuat oleh Allah akhlak dan perilaku kita. Syariat merekomendasikan kepada kita, menyampaikan tausiah kepada kita. Yang pertama, pentingnya kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya serta kepada ulil amri di antara kita dipertahankan sampai akhir hayat hidup kita. Itu sampai Allah dan Rasulullah dan bisa pada ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun ahsanu ta'wila. Hai orang yang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan ulil amri antara kalian. Apabila kalian menghadapi persoalan tentang sesuatu masalah yang berat, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ini itu baik dan sebaik-baiknya takdir. Menurut tindakan Profesor Dr. Abdul Wahab Salah, guru besar di Al-Azhar Gairul Muslim, dia mengatakan bahwa ketaatan kepada Allah SWT dalam ayat itu
oleh sebahagian ulama disepakati sebagai bagian dari kesenian kita untuk mau hidup dan berpedoman dengan Al-Quran dan syariat yang mulia. Ketaatan pada Rasulullah direpresentasikan dalam bentuk kesenian kita untuk mau mengikuti sunnah beliau, baik sunnah kauniyah perkataan Rasul, sunnah fi'liyah perbuatan Rasul, sunnah takwiriyah penegasan Rasulullah. Ketaatan pada faktor amri dalam ayat itu dalam konteks syariat, ada ketaatan kepada imamul muslimin, para ulama mujtahid mutlak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Dan mereka adalah pemimpin umat Islam dalam penerapan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, patuh pada ulil amri maksud tentang patuh pada negara, pada pemerintah, dan memimpin dengan amanah yang rakyat bertemu sudah. Lebih konkret lagi secara normatif, kepatuhan kepada konstitusi dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika bentuk kepatuhan itu membentuk minatnya muslim yang ideal, yang mengagungkan itu muslim yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, loyal pada negara, dan aturan kenegaraan yang berlaku di negara. Negara dengan ideologi penduduk seperti itu akan sangat kokoh, kuat, dan tangguh dalam berbagai tantangan dan hambatan pasca Ramadan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik secara domestik, regional maupun global. Syariat juga merekomendasikan kepada kita semua untuk menjadi muslim yang istiqomah, yang konsisten dengan nilai-nilai Al-Quran seperti perintahkan dalam Quran kepada Rasulullah dan kita semua. Fastaqim kama umirta wa man dara ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Tidak lurus engkau dalam pendirian bagaimana dikatakan kepada kamu dan bersama orang-orang yang berbuat bersama kamu yang akan berlaku melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mereka adalah orang-orang yang berada nilai-nilai luhur hasil depan pada Ramadan menjadi amal yang aplikatif setelah Ramadan. Mereka adalah orang yang jelas dalam beramal, punya etos kerja yang tinggi, jujur, kredibel, lurus, benar, sabar, mudah, tahan uji, tidak mudah menyerah, hidup dalam rasa syukur dan disiplin yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang cerdas secara intelektual hasil depan Ramadan, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, bahkan cerdas secara sosial. Sikap ini sejalan dengan tuntunan Rasulullah. Dahulu ditanya oleh salah seorang sahabat dari Abu Bakar, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'aluka ahadan ghairak." Ya Rasul, ceritakan kepada saya satu ungkapan dalam Islam yang menggambarkan seluruh esensi ajaran Islam. Saya tidak ada bertanya kepada engkau yang lain kecuali kepada engkau ya Rasul. Maksudnya apa? Qul amantu billahi nasta'in. Katakan oleh aku beriman kepada Allah dan aku istiqomah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan yang lalu kita telah ditempa dimulai dengan berbagai amal yang Ramadan yang menjadikan pribadi kita ideal, bersih lahir, suci batin. Kita telah menemukan ini dengan purifikasi fisik takhirul badan, purifikasi psikis takhirul qalb, dan purifikasi spiritual takhirul roh. Kita telah melakukan apa yang disebut dalam ilmu tasawuf tasfiyatun nafs, menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala
Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jika rekomendasi syariat ini bersemayam dalam hati kita, kaum muslimin Indonesia bahkan menjadi habit yang melekat dalam keseharian kita. Kita dan seluruh anak bangsa di wilayah berkeyakinan bahwa Indonesia emas tahun 2045 dapat berwujud bukan sekedar industri pemanis, bahkan menjadi sesuatu yang realistis. Jemaah saudara yang dimuliakan Allah, negara yang kita tidak semua umat beriman akan menjadi seperti kita bayangkan selama ini. Negara yang disebut oleh Allah dalam surah As-Sabah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik yang di dalamnya ada ampunan Allah. Dalam konteks negara kita ada negara yang sesuai dengan untuk pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar RI 45. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kita. Semoga seluruh umat Islam dan bangsa ini memahami, mempraktekkan rekomendasi syariat dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala libasa as-salihin hamdan subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin mu'tadin bi sifatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا الصلاة على خير خلق عليه الصلاة والسلام. وقد أمركم الله بذلك الإرشاد والتعليم وإذان لقدره والعظيم. وقد قال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا، اللهم ارحم والدينا، اللهم يا الله يا رحمن يا رب الكريم. اللهم من أسألك بفضل الله ورحمنا وسائر أحسن النبي أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحنة ما ظهر منها وما بطن ومن بلاد المسلمين عامة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.